itu gender? Secara etimologis, gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Namun, menurut perspektif sosial, gender mengacu pada identitas, perilaku, serta peran yang diasosiasikan oleh masyarakat pada kategori gender tertentu, seperti laki-laki, perempuan, maupun identitas non-biner lainnya. Apa itu seksualitas? Menurut WHO, seksualitas adalah bagian penting dari manusia itu sendiri, meliputi seks, identitas dan peran gender, orientasi seksual, keintiman, kenikmatan, erotisme, dan reproduksi. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya, ada keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan sosial, tersusun atas individu-individu yang membentuk bagian dari jaringan sosial yang lebih luas. Fungsi utama setiap keluarga adalah sebagai jembatan penghubung ke masyarakat yang lebih besar, menjembatani individu dengan struktur sosial yang lebih luas. Selanjutnya ada jenis-jenis keluarga, yang ada keluarga inti atau nuclear family. Dia terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan selanjutnya ada keluarga besar atau extended family yang terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, tinggal atau terlibat kuat dalam suatu rumah tangga. Suatu ini cenderung lebih stabil karena ini ditemukan stabil secara ekonomi oleh masyarakat agraris. Yang ketiga ada keluarga gabungan atau joint family, beberapa keluarga inti yang tinggal bersama dalam satu rumah. Dan selanjutnya ada pernikahan. Baik menganggap perkawinan ini merupakan tujuan hidup secara garis besar, tetapi perkawinan juga dapat diartikan sebagai perjanjian perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri. Fungsi dari pernikahan ini tentu saja untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sehat secara fisik dan mental sehingga terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kehidupan kekerabatan yang rukun dan damai menurut hukum dan agama. Isi pernikahan terdiri dari pertama ada monogami, satu laki-laki dan satu perempuan dalam satu ikatan. Yang kedua ada poligini, satu laki-laki menikah dengan beberapa perempuan. Yang ketiga ada poliandri, satu perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Keempat ada endogami, menikah dalam kelompok sendiri, bisa dari suku, kasta, agama, atau kelas sosial. Yang kelima ada eksogami, menikah di luar kelompok sendiri. Dalam studi ilmu hubungan internasional, pembahasan tidak terbatas pada politik dan hubungan antar negara, tetapi juga membahas isu-isu sosial yang terdampak secara global. Salah satunya adalah gender, seksualitas, perkawinan, serta keluarga. Isu-isu ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan menjadi perhatian berbagai aktor internasional. Ketimpangan gender, diskriminasi, dan kekerasan berbasis gender tidak lagi menjadi persoalan domestik, melainkan menjadi isu internasional yang dibahas dalam forum global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara ini didorong untuk menyesuaikan kebijakan nasional mereka dengan norma dan kesepakatan internasional yang menjunjung kesetaraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, keluarga dan perkawinan juga memiliki dimensi internasional, terutama dalam konteks globalisasi dan migrasi lintas negara. Perbedaan sistem hukum dan budaya memunculkan tantangan tersendiri dalam perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, kajian ini penting dalam ilmu hubungan internasional sebagai dasar untuk memahami studi kasus yang dibahas selanjutnya. Tahukah kalian, kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah rumah tangga. Ini adalah isu yang menentukan panggung dunia. Dari tanggal 25 November hingga 10 Desember, kita sedang memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Dalam perspektif hubungan internasional, kampanye ini dilihat sebagai ancaman keamanan global, bukan sekedar masalah sosial. Pertama, keamanan. Di kancah HI, kekerasan berbasis gender adalah ancaman terhadap keamanan manusia. Lebih jauh, PBB mengakui pemerkosaan sebagai senjata perang yang melanggar hukum konflik, menuntut intervensi global. Kedua, hukum internasional. 16 HAKTP memperkuat norma bahwa kekerasan adalah pelanggaran HAM universal. Ini menekan negara untuk bertanggung jawab dan menerapkan perjanjian seperti CEDAW. Ketiga, diplomasi dan pembangunan.
Negara-negara menggunakan dukungan 16 HKTP sebagai kekuatan lunak diplomatik. Isu ini terintegrasi langsung ke dalam SDG PBB, mengaitkan bantuan internasional dengan pengentasan kekerasan. Jadi, 16 HKTP adalah seruan global, menggeser fokus dari trauma individu ke tanggung jawab kolektif dunia, menjadikan kesetaraan gender sebagai agenda utama dalam politik, keamanan, dan pembangunan internasional. Sekarang mari kita rangkum kesimpulan dari definisi gender, seksualitas, keluarga, perkawinan, dan relevansinya dengan hubungan internasional. Ketiga konsep ini saling terkait erat dalam HI, membentuk dinamika sosial yang memengaruhi interaksi antar negara. Gender sebagai konstruksi sosial berperan dalam diplomasi dan konflik. Seksualitas mempengaruhi agenda hak asasi manusia global, sedangkan keluarga dan perkawinan berkontribusi pada isu migrasi serta kebijakan kemanusiaan. Dalam HI, integrasi konteks budaya dan hukum nasional sangat diperlukan. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, mempromosikan inklusivitas seksual, dan mendukung keluarga dalam konteks perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, pendekatan multidimensi sangatlah penting, seperti diplomasi inklusif, reformasi hukum untuk melindungi keluarga dalam krisis, serta kolaborasi antar negara. Ini akan membangun tatanan dunia yang lebih adil dan stabil.